Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Nggak kerasa udah bulan Desember lagi, sudah memasuki akhir tahun. Tahun 2020 nih tahunnya Covid ya, Masya Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan kali ini udah waktunya saya belanja bulanan lagi. Kasus Covid di kota saya mulai agak tinggi lagi ya, Mak. Tapi ini saya kebetulan belanja sebelum divonis kasusnya tinggi. Jadi beberapa minggu sebelum kasusnya tinggi lagi, saya menyempatkan diri belanja. Alhamdulillah nih masih sempat belanja bulanan keluar. Nggak tahu kalau bulan depan saya belum tahu bisa belanja seperti ini lagi atau enggak. Kalau udah terima uang bulanan tuh rasanya gimana gitu ya, Mak. Tapi senangnya jangan kelamaan karena kita banyak tugas yang harus dilaksanakan, banyak kewajiban yang harus ditunaikan. Belanja bulanan hemat, alhamdulillah saya sudah melaksanakan beberapa tahun ke belakang ya, Mak. Jadi bukan karena dalam rangka Covid saja ini. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin mempertahankan kebiasaan dan gaya belanja, gaya hidup hemat. Gimana strategi saya? Ya dicicil aja lah, Mak. Pelan-pelan saya pelajari gitu ya, kesalahannya. Kadang suka lupa juga nih apa yang harus saya beli kalau bulanan. Jadi ya saya maksimalkan aja gimana semua caranya, pokoknya saya coba supaya saya tetap bisa berbelanja dengan hemat. Setelah mendapatkan anggaran dari Paksu ya, Mak, dana gajian. Gaji dari Paksu sudah diterima, saya langsung mengatur semua keuangan belanja selama 1 bulan. Jadi setelah terima gaji langsung dimasukkan ke dalam pos-pos budget di dalam amplop yang sudah saya tentukan setiap bulannya. Apa aja itu budget-budgetnya bisa dicek lagi di video saya sebelumnya ya, Mak. Saya nggak akan bahas lagi di sini karena udah cukup panjang. Jadi belanja bulanan sudah termasuk anggaran setiap bulan yang saya masukkan ke dalam prioritas juga ya, Mak. Anggaran sudah siap, lalu saya berikutnya itu membuat skala prioritas untuk kebutuhan belanja bulanan gitu ya, Mak. Kayak perlengkapan mandi, bahan makanan, sanitari, obat-obatan mungkin. Pokoknya catat atau list semua kebutuhan belanja bulanan kita. Jadi kadang bulan ini dan bulan berikutnya saya suka berbeda item-item yang saya beli di supermarket. Jadi semua tergantung kebutuhan. Beli atau stok belanjaan kita yang sangat kita butuhkan saja dan beli sesuai apa yang kita catat ya, Mak. Harus diniatkan untuk disiplin, tidak tergoda kanan dan kiri. Kalau saya belanja sudah dalam keadaan fit ya, Mak. Insya Allah sudah tidak lapar lagi, sudah tidak ada haus lagi. Jadi persiapkan diri dari rumah. Jadi kita jangan belanja pada saat kita lapar. Karena kalau misalnya kita lapar tuh kadar gula kita tuh bikin kita tuh nanti belanjanya asal-asalan gitu ya, Mak. Jadi belanja juga bisa berlebihan. Jadi persiapkan dulu, perutnya sudah aman dulu, semua sudah aman baru kita belanja. Bisa fokus dan belanja dengan tenang. Pilih juga kalau bisa waktu belanja yang kita ini bisa bikin rileks gitu ya, Mak. Kalau saya lebih pilih ke weekend antara Sabtu dan Minggu. Ini kebetulan saya belanja pada hari Minggu. Karena kalau misalnya belanja di hari-hari biasa itu saya nggak bisa juga sih minta diantar paksu. Itu alasannya, Mak. Nah jadi kebetulan saya juga pilih waktunya di pagi hari. Karena pagi hari kenapa? Karena belum banyak pengunjung, jadi bisa membeli kebutuhan kita nih. Jadi kita bisa fokus lah gitu. Jadi nggak beli yang macam-macam. Terus lorong-lorongnya juga masih sepi gitu ya, Mak. Jadi enak aja gitu bawaannya. Terus keuangan kita juga bisa dikontrol. Kalau misalnya kita fokus belanja sesuai dengan apa yang kita catat, nanti bayarnya juga sesuai dengan apa yang sudah kita perkirakan. Jadi jangan belanja pada saat kita lelah atau misalnya supermarketnya penuh atau pada saat kita lagi terburu-buru gitu ya, Mak. Belanja banyak sekaligus itu sebenarnya bisa lebih murah jatuhnya ya, Mak. Tapi kita kadang-kadang stok hanya untuk 1 bulan saja. Kalau misalnya supermarketnya jauh mungkin belanja untuk 2-3 bulan ke depan. Tapi kayaknya biayanya akan lebih tinggi ya, Mak. Meskipun jatuhnya lebih murah, tapi tetap kita akan mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak gitu.
Jadi kalau saya sih lebih baik 1 bulan aja, bisa dicicil, bisa lebih murah, dan bisa banyak promo seperti ini. Kita bisa gunakan juga fasilitas kartu member yang ada di supermarket kita ya Mak. Ini supermarket ini kebetulan ada fasilitas kartu member juga, setiap membernya dapat diskon 1%. Ya setiap itemnya nih lumayan nih kalau misalnya belanja banyak, dikurangin harga 1% tuh rasanya gimana gitu ya Mak. Pokoknya kalau dikurangin 1% ya, tapi kan kalau banyak bangsa 500 perak, kalau banyak tuh jadi juga bisa 5.000 gitu ya Mak. Ya gitulah seperti memanfaatkan momen yang ada, promo-promo seperti itu. Tapi kita harus tetap bijak juga terhadap promo. Jangan gara-gara kita lihat misalnya toplesnya bagus nih, hadiahnya toples, tapi harus beli barang yang kita sebenarnya nggak perlu gara-gara cuma pengen beli toplesnya aja. Nah jangan seperti itu ya Mak. Jadi kalau bisa kita selalu bijak lah terhadap promo. Kalau misalnya bisa ditunda atau misalnya tidak tergiur dengan hadiah-hadiah itu lebih baik ya Mak. Karena kita memastikan apa yang kita beli itu apa yang kita butuhkan saja. Kemudian apalagi ya selalu prioritaskan harga aja dulu ya Mak, dibanding merek mah nomor sekian gitu ya, yang penting harga dulu. Karena banyak sebenarnya kualitasnya yang sama bagus lah, tapi harganya lebih murah. Yang penting kita jangan sampai kecanduan dengan merek tertentu. Kualitas harga lebih bagus, lebih irit itu sangat lebih baik ya Mak, meskipun nggak bermerek. Yang penting kualitas dan fungsinya itu sama. Kalau untuk bahan makanan, untuk sayuran dan lauk pauk seperti itu saya tidak beli di supermarket ya Mak. Saya beli di supermarket itu kebetulan hanya untuk yang misalnya di tukang sayur atau di sananya nggak ada gitu. Jadi saya baru beli di supermarket. Itu juga jarang banget. Dan ini hasil belanjaan saya kali ini tuh sekarang dimasukin ke dalam kardus ya Mak, karena mereka sudah tidak menyediakan plastik. Masih ada plastik tapi ukurannya ukuran kecil. Jadi untuk belanja banyak seperti ini mereka menyarankan untuk di packing dengan kardus, karena saya tidak membawa tas belanja nih kali ini. Dan ini semua belanjaan sudah saya cuci seperti biasa. Nih saya cuci-cucinya tadi saya nggak direkam ya Mak. Aduh karena bakalan makan waktu banget nih ngerekamnya, masukin ke direkam videonya. Jadi ini hasil yang sudah bersih. Ini hanya tinggal saya lap-lap aja dengan lap kering. Kalau misalnya yang tisu-tisu seperti itu tidak dicuci ya Mak. Jadi saya hanya semprot dengan cairan disinfektan aja. Nah ini semua sudah kering, saya sudah masukkan ke dalam penyimpanan di rumah saya nih, di atas. Di dapur, di kontainer atas ya Mak, di kabinet atas ya seperti inilah tuh. Ini cuma untuk dirapi-rapiin aja ya Mak, karena kemarin habis bongkar-bongkar gudang juga. Jadi nemu wadah, lumayan daripada nggak dipakai, jadi ini dipakai untuk ini. Ini harga warnanya juga masih ada yang biru, ada yang ungu. Aduh, sedangkan saya kan pink minded ya Mak. Nah gampang lah itu mah, nggak usah dipikirin ya Mak, yang penting ada wadah untuk bersih-bersih, untuk rapi-rapi. Nah kalau ini semua bahan makanan yang kering-kering ya Mak, ini semua saya masukkan ke dalam wadah juga. Ini wadahnya saya sempat bikin nih kardus karena saya nggak nemu di all shop gitulah ukuran kontainernya yang pas muat masuk ke kabinet saya. Jadi ya udah mau nggak mau saya bikin lah seperti ini. Pokoknya yang penting dia rapih, nggak bikin pusing saya kalau misalnya lagi masak di dapur. Alhamdulillah lah kepake juga nih kardus bekas apa ya tadi ya, lupa saya. Pokoknya gitulah. Ini sih yang bikin paksu ya Mak, kardusnya, ngukurnya, dan motongnya kalau saya finishing aja untuk pasang wall stickernya. Sebelum masuk ke strategi terakhir, saya mau mencoba merangkum apa yang sudah saya sampaikan di video saya kali ini. Tujuannya ini untuk memudahkan mama aja, supaya ya gampang aja diingatnya lah gitu kalau misalnya males ngulang-ngulang videonya. Baiknya memang tidak di skip-skip ya Mak, bukan karena untuk untuk viewer atau apa segala macam lah. Yang penting saya mama nggak salah paham aja sama apa yang saya sampaikan, dah itu aja. Nah ini cara-cara seperti ini saya sudah lakukan, mudah-mudahan juga cocok di mama semua, cocok sama yang nonton, supaya nggak bingung lagi kalau belanja bulanan ya. Strategi terakhir, selalu bayar dengan uang tunai, karena kita kalau bayar pakai kartu debit atau kartu kredit itu pasti 20-50% kita akan jauh lebih boros ya Mak.
Beda dengan uang tunai. Kalau kita pakai uang tunai, sedikit aja kita mengeluarkan uang itu rasanya udah banyak banget. Jadi ada rem otomatisnya gitu ya, Mak, di dalam diri kita nih. Sedangkan kalau pakai kartu kredit atau kartu debit itu uang nggak ada di kita, jadi merasa uang kita tuh banyak aja terus gitu. Nah, efek ini nih yang bikin kita semakin boros. Pokoknya kalau pakai kartu, prinsipnya itu kita yang mengontrol kartu ya, Mak, bukan kita yang dikontrol kartu. Sampai sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.